Berdirinya ini tepatnya itu 1952. Sebenarnya bukan 52, bahkan lebih daripada 52. Sop Cendrawasih itu dia identik ke Buras. Jadi pada saat iring-iringan Presiden Soekarno lewat di depan warung bapak saya. Nama saya Hadi Sutomo Ngadiman. Jadi Ngadiman itu nama bapak saya. Kami punya farm itu Ngadiman. Kenapa dipanggil Mas Tomo? Nama singkat kan Mas Tomo aja. Kalau disebutkan kepanjangan. Berdirinya ini tepatnya itu 1952. Sejak 52 itu dari bapak saya. Jadinya generasi kedua. Sop Cendrawasih itu dia identik ke Buras. Jadi banyak jualan sop di Makassar. Dia kebanyakan makannya itu pakai nasi. Udah burasnya nggak ada samanya, terus besaran mangkoknya juga nggak ada samanya, kurang lebih begitulah. Pernah ada kejadian tahun 63 itu terjadi pengeboman, artinya pelemparan granat. Jadi pada saat iring-iringan Presiden Soekarno lewat di depan warung bapak saya itu terjadi pelemparan granat. Waktu itu Pak Soekarno itu mau melakukan pidato, kalau tidak salah di Stadion Matuangin gitu. Jadi salah satu warung yang punya sejarah ya warung ini, karena sempat kejadiannya pas depan warung. Bahkan pada zaman itu waktu Bapak Presiden Soeharto itu masih berpangkat kolonel nggak salah ya, karena dia pada zaman itu Pak Soeharto itu dia termasuk Komandan Mandala. Ya, Mandala. Bahkan sekarang punya monumen Mandala. Ya itu komandan anunya itu Pak Soeharto. Jadi pada saat kejadian itu banyak para petinggi-petinggi di Makassar pada datang. Pada saat melakukan investigasi itu tujuannya itu mau mencari jejak pelaku. Pelakunya itu dari mana? Asal muasalnya pelemparannya itu. Jadi pada saat itu mereka melakukan investigasi di dalam warung bapak saya. Yang mana yang menjadi saksi pada zaman itu benda semacam meja itu, karena di meja itulah para petinggi ABRI pada saat itu melakukan pemetaan itu mau mencari pelaku yang sebenarnya. Dan setelah melakukan penyelidikan ternyata pelakunya itu di belakang warung bapak saya. Jadi Buras itu memang dari awal memang sudah begitu, memang besarnya sudah begitu. Jadi saya ikut yang orang tua dulu. Memang dari zamannya kakek saya, nenek saya, mungkin itu sudah begitu. Mungkin kalau saya berubah, mungkin langganan-langganan yang udah lama pasti komplain, ya kan? Dan saya bersyukur dengan besarnya Burasnya itu sehingga mempunyai magnet tersendiri bagi warung saya. Karena tidak ada duanya di Makassar. Boleh Anda lihat, dicari di Makassar, ada enggak samanya. Harapan saya berharap mudah-mudahan pemerintah kota dengar, saya bisa dimasukkan ke dalam kuliner khas Makassar. Bagian daripada kuliner khas Makassar. Karena saya juga termasuk warung yang berumur panjang, kurang lebih dari tahun 52. Itu harapan saya. Dan saya bisa memberikan kontribusi budaya Makassar. Ada sop Cendrawasih yang kurang lebih rasanya kayak begini, bisa dinikmati dan dirasakan oleh semua kalangan. Pernah ada kejadian seorang dari Palembang datang, cuman gara-gara nonton YouTube datang makan coba makan sop. Ternyata cocok di lidahnya. Jadi memang warung saya ini memang tidak kelihatan, tidak populer dengan yang lain-lainnya. Karena ya beginilah warung saya. Karena bagian daripada kuliner khas Makassar. Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sore hari ini saya berada di Jalan Cendrawasih, tepatnya berada di Mas Tomo atau di Sop Cendrawasih. Ini teman-teman sekedar info, berdiri sejak 1952. Jadi tadi sempat ngobrol-ngobrol sama bapaknya, yang pemilik warung, menceritakan sejarah mengenai Sop Cendrawasih ini sejak 1952, dan dia menjadi generasi kelima penerus
sop cendrawasih ini. Luar biasa sekali teman-teman. Nah, jadi di depan saya ini sudah ada satu mangkok sop cendrawasih. Kalau kita lihat dari model-modelnya ya, tata tampilannya, ini hampir mirip dengan sop saudara, tapi warna kuahnya itu agak lebih gelap. Kemudian kalau kita lihat di sini hampir sama ya, ada bihun, daging. Nah, ya, yang membedakan ini perkedelnya. Perkedelnya ini ada campuran ubi, kemudian dicampur dengan kentang. Di dalamnya ada bawang goreng, kemudian dengan daun sup. Jadi untuk persingkat waktu guys, biar teman-teman bisa juga nonton sambil makan dan temani saya juga makan, kita langsung gas. Nah, sebelumnya kita coba kuahnya. Kuat sekali kaldunya teman-teman. Jadi kaldu dagingnya tuh kerasa sekali. Tadi saya juga ngobrol, katanya bapak, teknik masak untuk dagingnya sendiri itu berbeda. Jadi dia bukan menggunakan api besar, tapi menggunakan api yang sedang. Jadi dimasak dengan smooth teman-teman. Dimasak dengan smooth, pelan-pelan sampai kaldunya itu keluar, tidak terpisah menjadi minyak. Jadi kalau teman-teman lihat di sini itu smooth sekali kuahnya. Dan ringan. Nah, selain itu ada penlembing, saya minta tadi tambahan. Ini ada perkedelnya lagi tambahan. Kemudian yang paling pembeda dari semua tempat, nih berasnya bos. Semuka-muka ini berasnya. Baik, gimana? Kita gas? Gas. Tapi sebelum kita gas, jangan lupa untuk subscribe channel YouTube Ridho Nugraha di sini. Jangan lupa juga komen, like, dan share. Supaya kalau buat teman-teman yang punya info mengenai tempat-tempat legend atau hidden gem di Makassar, langsung komen di bawah. Oke? Gas. Jadi saya mulai dari mana nih? Saya mulai dari buka buras dulu. Jadi sini ada burasnya. Saya buka. Sini teman-teman bisa lihat besar sekali untuk ukuran burasnya. Ini satu porsi burasnya sudah bikin kenyang. Lihat berair teman-teman ya. Tandanya kayak enak sekali. Tekniknya itu kayak gini mungkin ya. Kita taruh di sini. Kemudian saya sendok burasnya. Ini belum saya campur apa-apa ya teman-teman. Kalau untuk rasa kuahnya itu sudah mantap sekali. Asinnya dapat, gurihnya dapat, kuah kaldunya yang pekat rasanya mantap sekali. Ya guys, bismillah. Wow. Dan tidak bohong teman-teman, untuk burasnya lembut dan enak sekali. Jadi wajib buat teman-teman datang dan langsung coba. Nih, sop cendrawasih, sop legend ya, bukan sop saudara. Menyerupai sop saudara, tapi lebih dulu dari sop saudara. Jadi kalau sop saudara di tahun 65, ini di tahun 52. Oke, kita gas. Ini ada hatinya, gas. Kalma. Nah, di depan saya ini ada telur. Ini telur bebek. Saya buka. Tuh. Menyempurnakan rasanya. Oke guys. Saya akan turunkan ke sopnya. Satu. Saya pinggirkan. Kita campur. Kembali lagi buras. Gas. Bagian perkedelnya. Masih banyak pak. Kita ada tambahan bawang goreng dan daun sup. Nah, ada fakta menarik teman-teman. Ini buka dari 1952. Fakta menariknya bahwa presiden pertama Indonesia sudah pernah datang di sini, dan sebab kedatangannya itu akibat di Granat ya Pak Di, pas depan warung sop cendrawasih. Jadi meja yang saya duduki ini meja bersaudara teman-teman.
Di sini Pak Harto membuka map untuk investigasi mengenai kejadian granat tersebut tahun 63. Kita lanjut gas. Nah, kemudian sini ada sambal, teman-teman bisa lihat, sangat oily, pedas, campur. Mari makan, gas. Mantap banget. Dari sambal yang ini, sambalnya, kemudian ditambah daun jeruk, rasanya berubah jauh lebih dahsyat. Seriusan, jauh lebih dahsyat. Ngaduknya. Saya tambah full karbo, buras, perkedel. Potongannya besar, burasnya besar, mangkoknya besar. Yang makan besar. Besar, tapi harganya murah. Nah, teman-teman, sisa suapan terakhir. Saya makan ini. Mari makan, gas. Nah, buat teman-teman yang mau datang dan cobain Sop Cendrawasih ini yang berdiri sejak 1952 ini, bisa langsung datang di Jalan Cendrawasih. Di Google Map bisa dicek di sini di Google Map. Nah, ini sudah ada Google Map. Jadi teman-teman bisa langsung datang, gas. Satu porsinya itu harganya cuma Rp25.000. Kemudian untuk perkedelnya itu 5.000 untuk 3 bijinya. Tadi itu ada 10.000. Kemudian untuk burasnya, satu sisi burasnya yang sebesar ini, sebesar telapak tangan, ini di Rp4.000. Dan untuk buat teman-teman yang mau takut tambahan topping, ini ada telur dan ada kacang. Jadi mantap sekali buat teman-teman, recommended, apalagi punya nilai sejarah. Dan ini ternyata menjadi makanan khas Makassar sendiri. Walaupun namanya Mas Tomo, tapi Mas Tomo ini sudah lama di Makassar dan menciptakan sop cendrawasih ini. Jadi ini salah satu yang harus dilestarikan teman-teman. Jadi buat teman-teman yang mau coba bisa langsung digaskan. Oke. Nah, sebelum saya closing, nah ada baju lagi, artikel baru dari Bajiki Store. Jadi buat teman-teman yang mau lihat baju-baju keren khas Makassar, bisa langsung cek di Instagram Bajiki Store Makassar di bajiki_Makassar. Oke, buat teman-teman, jangan lupa untuk follow Instagram saya. Jangan lupa subscribe juga, nyalakan tanda loncengnya. Jangan lupa komen, like, dan share. Jangan lupa makan, gas! Gas! Gas!